Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kita bersyukur Tuhan kasih kesempatan bagi kita pada saat ini untuk kembali kita mengikuti ibadah pagi lawatan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan awali dengan pujian Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur Tuhan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur Bapa. Haleluya, Allah yang maha baik, kami menyembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, glory, haleluya, glory Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Maha besar Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul pada hari ini Tuhan untuk menyembah, memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Di dalam ibadah pagi lawatan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat pimpinan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan dengan akhirnya Tuhan. Biarlah juga Roh Kudus boleh menuntun kami. Kami siap menerima berkat-berkat yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya ingin menyapa jemaat Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Haleluya. Kita kembali dengan penuh semangat kita akan memuji Tuhan dengan pujian bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, luar biasa pujian kita menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Kita akan bersiap diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan
pujikan hatiku tenang. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang Tuhan, Kau Allah yang maha baik, kami menyembah-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan,
Kita akan bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwasanya Tuhan baik. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, tapi semua karena anugerah-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini, pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak Ibu? Yesus Maha Dahsyat, yes. Puji Tuhan Bapak Ibu, pagi hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan sukacita Allah tentunya mengalir bagi kita semua. Kita sama-sama mau membaca firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama membuka di dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Ya, kita akan buka Bapak Ibu. Kejadian 6 ayat 9 sampai ayat ke-12. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, bumi telah rusak, ada di ayat 10 dan 11. Bumi di mana kita tinggal telah rusak. Manusia menjalankan hidup di bumi yang sudah rusak. Kejahatan terjadi di mana-mana, bahkan di sekitar kita, di setiap kehidupan kita semua. Manusia sudah tidak takut lagi sama Tuhan. Manusia hidup dalam hawa nafsu. Manusia hidup akhir-akhir zaman ini dengan pesta pora. Hidup dengan kemarahan, hidup dalam kedendaman. Dan anak-anak sudah mulai berontak terhadap orang tua. Bahkan dengan tidak segan-segan mereka yang saya dengar memenggal kepala orang tuanya, kepalanya itu dibawa keliling desa. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Namun di tengah-tengah kondisi seperti ini, Bapak, Ibu, Saudara dipanggil untuk kita memberikan perbedaan. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dan segambar dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Dunia boleh rusak, dunia boleh tidak baik, sekeliling kita boleh rusak dan tidak baik. Tapi Tuhan menghendaki kita supaya kita berbeda dengan dunia ini. Gimana caranya Bapak Ibu agar kita tidak serupa dan segambar dengan dunia ini? Yang pertama, saya mau kasih tahu, saya mau bagikan bagi Bapak Ibu. Yang pertama itu ada di Kejadian 6 ayat 9b. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yang pertama, yang Tuhan inginkan sama kita agar kita menjadi pribadi yang berbeda dengan sekeliling kita. Yang pertama, milikilah hidup yang bergaul dengan Tuhan. Apa Bapak Ibu? Milikilah hidup yang bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu, setiap anak Tuhan mendapat satu kehormatan bahwa kita boleh hidup bergaul dengan Tuhan. Ini adalah suatu kehormatan.
Hidup bergaul dengan Tuhan artinya bahwa kita mempunyai keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan bukan hanya khusus untuk pendeta, bukan hanya khusus untuk penginjil, bukan hanya khusus untuk para misionaris, tidak. Tapi kita semua dituntun oleh Tuhan, dituntut oleh Tuhan untuk kita memiliki hidup yang bergaul dengan Tuhan. Dengan kita hidup bergaul dengan Tuhan, kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa seperti Nuh. Ya, seperti Nuh. Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita Bapak Ibu mempunyai hubungan bergaul dengan Tuhan, ya Bapak Ibu, otomatis karakter kita akan seperti Kristus. Kalau kita berhubungan baik dengan Tuhan, otomatis pikiran kita adalah pikiran-pikiran Kristus. Ya, pikiran-pikiran Kristus. Kalau kita mempunyai pergaulan, hidup bergaul dengan Tuhan, otomatis ada buah-buah roh yang keluar dari dalam kehidupan kita. Ya, ini adalah keuntungan berkat jika kita bergaul dengan Tuhan. Karakter kita yang buruk, karakter kita yang tidak baik, karakter kita yang pemarah, ya tidak pemaaf, dendam. Dengan kita bergaul dengan Tuhan, otomatis karakter Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus akan mengubah karakter kita. Gak ada alasan kita bilang, udah ini udah karakter saya. Tidak ada alasan. Tapi selama kita bergaul dengan Tuhan, selama kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, selalu melibatkan Tuhan, karakter kita akan diubahkan. Karakter kita menjadi karakter Kristus. Memang ini tidak mudah Bapak Ibu, tapi Tuhan menginginkan kita seperti itu. Di akhir-akhir zaman ini, biarlah kita mempunyai karakter-karakter Kristus. Apakah kita kalau mempunyai karakter Kristus, terusnya hidup kita maunya menyendiri, eksklusif? Tidak. Tapi justru kita mempunyai hati untuk jiwa-jiwa. Justru kita mempunyai hati untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk merebut mereka, untuk menyelamatkan mereka. Karena kita punya karakter Kristus. Buah-buah roh itu ada di dalam kita. Di dalam Galatia 5 ayat 22 mengatakan, buah-buah roh itu apa? Kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Itu adalah buah-buah roh. Dan saya percaya Bapak Ibu, jika kita mempunyai hubungan yang luar biasa sama Tuhan, jika kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, karakter Kristus ada di dalam kita. Yang kedua, apa berkat yang kita dapat jika kita mempunyai hidup yang berjalan dengan Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan. Yang pertama tadi karakter kita diubah. Yang kedua, Tuhan akan memberitahukan perkara-perkara yang tersembunyi. Kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 13. Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Berkat kita yang kedua, jika kita mempunyai hidup yang berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan kepada Bapak Ibu perkara-perkara yang tersembunyi.
Tuhan akan memberitahukan kepada Bapak Ibu segala sesuatu yang sebelum terjadi. Tuhan akan menyingkapkan kepada Bapak Ibu. Tuhan akan memberitahukan kepada Bapak Ibu. Satu contoh Bapak Ibu, ini adalah suatu kesaksian. Sebelum saya menjadi kepala sekolah beberapa tahun yang lalu, memang saya sudah dipercayakan untuk memegang uang sekolah. Terus selain saya mengajar, saya juga bagian TU menerima pendaftaran murid baru. Nah Bapak Ibu, di dalam penerimaan murid baru itu banyak kejadian-kejadian yang saya bilang tuh kalau kita nggak dekat sama Tuhan, ngeri gitu ya. Banyak orang-orang yang pura-pura mendaftar anaknya masuk ke sekolah atau dibilang mereka mau hipnotis. Nah ini kejadian buat saya, ada satu ibu, ada 2 orang ibu, dia pura-pura mau mendaftar di sekolah di mana saya mengajar Bapak Ibu di TK Tunas Asri. Nah ada 2 orang, yang satu orangnya besar, yang satu orangnya kecil. Dengan ramah ya saya menerima dia dong, karena ini adalah berkat, adalah jiwa anaknya mau bersekolah di TK Tunas Asri. Saya terima ya Bapak Ibu. Pada waktu itu memang setiap kejadian hipnotis itu terjadi dalam keadaan sekolah tuh lagi rame, lagi ada acara, pasti orang itu datang ya Bapak Ibu. Nah saya terima orang itu, nah teman-teman saya mengajar ya. Nah saya di ruangan TU itu kan sendiri ya, nggak ada satpam, pada waktu itu nggak ada satpam, saya sendiri. Nah 2 orang itu datang, yang kurus, yang badannya kecil itu ada di depan saya, dia pura-pura tanya. Tapi di hati saya Bapak Ibu sudah ada seperti alarm. Kayaknya orangnya nggak benar, di hati saya sudah ada nih yang ngomong seperti itu ya Bapak Ibu. Akhirnya saya mulai di dalam hati saya berbahasa roh, saya berdoa, dan di dalam pikiran saya, wah bahaya nih, kalau dia mau tusuk saya bisa, karena nggak kelihatan, nggak ada orang sama sekali, sepi, dan guru-guru semuanya sedang mengajar ya. Nah setelah itu saya berdoa bahasa roh, ada Tuhan ngomong, Roh Kudus ngomong di hati saya bilang begini, kamu jangan ngelihat orang yang ada di depan kamu lihat orang yang ada di sampingnya. Gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya benar Bapak Ibu, saya di situ ngelihat yang ada di sebelah kiri saya. Nah saya ngelihat orang yang sebelah kiri saya, dia mulutnya lagi komat kamit, lagi komat kamit Bapak Ibu. Terusnya pas saya lihat matanya dia udah merah tuh. Mata dia udah merah, saya berdoa, Tuhan tolong, pokoknya saya bahasa roh. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Pertolongannya apa? Tiba-tiba biasanya Bapak Ibu selama saya ngajar, selama saya menerima pendaftaran, kalau ada orang di dalam TU gak ada yang berani masuk lagi gitu ya. Ada tamu mereka gak masuk lagi, tunggu sampai tamu itu selesai. Tapi pada waktu itu ada bapak-bapak mau daftar langsung masuk kan, saya udah berdoa, udah ketakutan, bapak itu langsung masuk. Nah 2 orang ini Bapak Ibu mukanya langsung marah, langsung keluar dia langsung keluar, langsung kabur. Bapak itu yang tadi mau daftar itu hanya nanya doang, terus hanya balik lagi. Hanya duduk nanya, Bu apa kabar, hanya begitu, terus dia keluar lagi. Nah orang yang 2 itu sudah kabur, baru nih buru-buru saya kunci kantornya, saya kunci. Terus saya bilang sama teman-teman saya, tuh ada pencuri tuh, dia mau hipnotis, yang mana Bu Priska? Dia tanya, itu tuh. Benar Bapak Ibu, pas teman saya keluar dia langsung lari. Nah Bapak Ibu, ini contoh di mana Tuhan memberitahukan kepada kita perkara-perkara yang tersembunyi, kejadian-kejadian yang tidak kita pikirkan, kejadian-kejadian yang akan kita alami, Tuhan tuh udah kasih tahu. Makanya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu supaya kita hidup bergaul dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu, akhirnya puji Tuhan saya boleh diselamatkan. Uang yang saya pegang itu kurang lebih, kalau pada waktu itu kurang lebih 10 juta. Lah bagi saya 10 juta itu besar Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu itu gak ada apa-apanya, tapi bagi saya besar dan saya harus mengganti uang itu kalau uang itu hilang. Tapi Tuhan menyelamatkan saya, tapi Tuhan menolong saya. Seperti Nuh juga seperti itu. Tuhan sudah berfirman bahwa Tuhan sudah marah, Tuhan akan menghanguskan, Tuhan akan memberikan air bah ya, untuk mereka akan dilenyapkan dari bumi ini.
karena hati mereka sudah penuh dengan kejahatan. Tapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan karena Nuh hidupnya bergaul dengan Allah. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengingatkan buat Bapak, Ibu, Saudara di ibadah PLT ini, biarlah kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Biarlah kita hidup bergaul dengan Tuhan, libatkan Tuhan, banyak tanya sama Tuhan, berkomunikasi sama Tuhan. Dan jangan hanya kita berkomunikasi saja, jangan kita ngomong terus sama Tuhan, tapi kita berusaha belajar untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan sama kita. Ya Bapak Ibu, kalau belakangan ini atau mungkin Bapak Ibu tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu sudah jauh dari hadapan Tuhan, tidak bergaul lagi sama Tuhan. Saat ini saya mau katakan bergaul, hidup bergaul dengan Tuhan Bapak Ibu. Hidup dekat dengan Tuhan. Karena hidup-hidup kita ini tidak akan mudah. Kedepannya itu bukan semakin mudah tapi semakin sulit. Oleh sebab itu biarlah kita mempunyai hubungan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Hidup berlekat kepada Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Karena ini adalah kerinduan Tuhan bagi Bapak Ibu juga saya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, selain Tuhan akan memberitahukan perkara-perkara yang tersembunyi, yang ketiga kita diselamatkan. Kejadian 7 ayat 1-4 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sejaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan. Yang ketiga, kita diselamatkan. Bukan hanya kita yang diselamatkan, tapi orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekitar kita juga diselamatkan. Nuh, bukan hanya Nuh yang masuk di dalam bahtera, tapi istrinya, ketiga anaknya dan ketiga mantunya. Hanya 8 orang yang diselamatkan. Karena apa? Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Karena Nuh mempunyai hubungan yang intim dengan Allah. Karena Nuh mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita boleh menjadi Nuh-Nuh di akhir zaman. Kita boleh menjadi orang-orang yang berbeda dengan sekeliling kita. Kita boleh menjadi orang-orang yang istimewa karena Tuhan sudah memberikan kita anugerah. Tuhan sudah memberikan kita kehormatan untuk kita bisa bergaul dekat dengan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Bertobat, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hubungan kita harus dipulihkan dengan Tuhan, agar kita semua masuk di dalam bahtera, masuk di dalam keselamatan yang datang daripada Tuhan. Agar kita boleh diselamatkan, bahkan orang-orang yang kita kasihi boleh diselamatkan. Mau Bapak Ibu? Amin. Saya percaya Bapak Ibu semua mau diselamatkan. Oleh sebab itu, milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Berjalanlah erat dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita berjalan dengan Tuhan, kesimpulannya kita akan memiliki karakter seperti karakter Kristus. Yang kedua, karakter kita akan diubahkan. Yang ketiga, Tuhan akan memberitahukan perkara-perkara yang tersembunyi. Yang keempat, kita akan diselamatkan. Mari Bapak Ibu, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Ampuni kami Tuhan, kalau kami selama ini tidak mempunyai hubungan yang dekat denganmu. Kalau selama ini kami tidak berjalan bersama denganmu, hidup bergaul dengan Engkau.
ampuni kami Bapa. Pagi hari ini Bapa, kami mau berkomitmen, kami mau memiliki hubungan yang dekat denganmu. Kami mau mempunyai hubungan yang dekat denganmu dan kami mau hidup berjalan bersamamu Bapa. Pimpin kami Tuhan, Roh Kudus pimpin kami Bapa. Berikan kami kerinduan, rasa lapar, haus akan pribadimu. Berkati kami Bapa. Biarlah iman kami semakin kuat di hadapan-Mu Bapa. Dan kami boleh diselamatkan, bahkan orang-orang di sekeliling kami juga boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami materaikan doa kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Kita masuk di dalam warta, kita akan berjumpa kembali dalam ibadah VIP hari Kamis pukul 19.30 ya. Pastikan Bapak Ibu hadir dan menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam ibadah VIP. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa berkat. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah pergumulan, Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan agar mereka boleh kuat menghadapi segala sesuatunya. Buat bangsa dan negara kami memberkati shalom, damai sejahtera Tuhan turun bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, seluruh aparat keamanan, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, bahkan semua yang duduk di bangku pemerintahan. Tuhan memberkati. Kami berdoa buat gerejamu juga Tuhan berkati, buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, penatua, diaken, aktivis gereja, bahkan sidang jemaatmu. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluar masuk hidupmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus terimalah berkat yang datang daripadamu, berkat yang terbaik terutama teristimewa, tercurah turun bagi Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.